Memang semua bisa satu. Selamat pagi semua. Orang-orang. Bapak Ibu guru yang terhormat, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kami dari kelas 12.1 akan menampilkan sebuah drama. Nah, ada yang tahu nggak nih kita akan menampilkan drama apa? Jadi, kami akan menampilkan drama Arjuna dan Srikandi. Nama yang tidak asing bukan? Tapi kalian tahu nggak sih bagaimana cerita cinta mereka? Nah, tanpa berlama-lama, kita sebelumnya kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat karunia-Nya sehingga dapat terselenggaranya gelar karya penilaian praktik daya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor yang telah mensupport dan mendukung kegiatan ini sehingga semoga Allah membalas rezeki yang lebih berkah, barokah, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Fian, alumni SMA Bandar, Sivi Fian Putra, Ibu Genep Suherni, pimpinan Sanggar Tari Sekar Jangkep, Mas Ainun Naim, Jaya Print, Bu Estu, Dandelions Makeup, Mbak Ulum, alumni SMA Bandar, Citra Naura Shop, Mami Ros, QQ Ros Catering Batang, yang telah memberi sarana prasarana tempat, atur dari masing-masing kelas, dari Bapak Karyoso, Bapak Angger, Bu Nunu, para donatur lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hamba Allah, Mas Satpam, Bapak Ibu tim kebersihan. Mari kita doakan teman-teman, semoga beliau semua selalu diberi kesehatan, berkah umurnya, usahanya tambah lancar, tambah rezekinya, dan sukses selalu. Amin. Sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih kepada sponsor dari kelas kita, yaitu Bakso Sapi Bening, Sanggar Sekar Jangkep, Toko Grandis, Rias Makeup Dandelions, Sweet Magic Joy, dan tanpa berlama-lama, kita mulai saja dramanya. Orang bumi gonjang ganjeng, orang bumi gonjang ganjeng, pedhot mangampa-ampa, sinurung laku ning manungsa, panguwasa kinarya gada, rinegem nganti lali purwada sina.
maju ayan aku. Panas api membara akan selalu berkobar di dalam dada ini. Kami, kesatria, tidak akan pernah tunduk pada kejahatan yang menghancurkan. Detik ini kalian kalahkan kami, tapi pada detik ini juga kami akan bangkit 1000 kali lebih kuat. Ya Satri, 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 ya. Tes. Di sebuah kerajaan Pancaraja terdapat sosok wanita cantik dan yang merupakan dari Prabu Drupada Gandawa. Sri Kandi merupakan putri kedua. Ia memiliki kakak yang bernama Drupadi. Alkisah akan agar Prabu membesarkan Sri Kandi layaknya seorang laki-laki. Sri Kandi mempelajari teknik berperang dan memanah. Karena itu, Sri Kandi dikenal sebagai pemanah terhebat di Raja. Kandi sedang berlatih ilmu bela diri dan memanah. Prabu Drupada datang mengenai Sri Kandi. Nah, bagus Sri Kandi. Seperti inilah yang ayahanda inginkan. Kau terus berlatih dengan rajin. Tak perlu khawatir, ayahanda. Aku berjanji, aku akan berlatih setiap hari agar aku menjadi wanita yang kuat dan pemanah yang hebat. Bagus Sri Kandi. Ayahanda senang mendengarnya. Tak perlu risau, ayahanda. Semua ini hanya butuh tekad dan keseriusan, dan aku memilikinya. Bagus Sri Kandi. Lanjutkan. Baik, ayahanda, ibunda. Setiap harinya, Sri Kandi selalu mempelajari ilmu bela diri dan selalu mengasah kemampuannya dalam hal memanah. Tampaknya
Sri Kandi adalah sosok perempuan yang kuat dan berani dalam menghadapi apapun, terutama untuk mewujudkan keinginannya. Pada suatu hari, Prabu Drupada dan Dewi Persati Gondowati sedang duduk di singgasana sembari berbincang-bincang seperti biasa. Bagaimana dengan perkembangan Sri Kandi, Kang Mas Prabu? Sri Kandi, ia berkembang dengan sangat baik. Ia semakin lihai dalam memanah dan ilmu bela dirinya juga semakin kuat, Adinda. Syukurlah, Kang Mas sudah berhasil mendidik Sri Kandi menjadi wanita yang kuat layaknya laki-laki. Iya, Adinda. Di sela Prabu Drupada dan Dewi Persati Gondowati sedang berbincang suatu hal, tiba salah satu Hormat hamba. Wahai Baginda Prabu, hamba datang kemari membawa sebuah kabar untuk Baginda. Bangkitlah, prajuritku. Katakan, kabar apa yang kau bawa kemari? Baginda, hamba menerima ini dari kerajaan Parangkubarjo, utusan Prabu Junggung Martea yang ditujukan untuk Baginda Prabu. Terima kasih, prajurit. Sekarang kau bisa meninggalkan tempat ini. Baiklah Baginda Prabu, izinkan hamba untuk pergi. Prabu Prabu membaca isi tersebut dengan raut wajah yang terkejut ketika tahu apa isi di dalamnya. Apa ini Kang Mas Prabu? Apa isi dalamnya? Prabu Junggung Mardeo dari kerajaan Parangkubarjo berkehendak datang kemari, Adinda. Untuk apa dia datang kemari, Kang Mas? Sepertinya ia akan memberitahukannya besok. Baiklah, kita tunggu saja esok hari. Iya. Keesokan harinya, seperti utusan yang telah dikirimkan kemarin, Prabu Junggung Mardeo beserta anak buahnya datang ke kerajaan Pancalarejo untuk menyampaikan suatu hal kepada Prabu Drupada. Sesampainya Prabu Junggung Mardeo beserta rombongan, ia bertemu prajurit penjaga depan kerajaan Pancalarejo. Wahai prajurit, izinkan aku beserta rombongan untuk masuk ke dalam istana. Setelah bertemu dengan prajurit penjaga, Prabu Junggung Mardeo beserta rombongan segera masuk dan menemui Prabu Drupada sesuai perjanjian kemarin. Wahai Prabu Drupada, selamat datang wahai Prabu Junggung Mardeo. Seperti yang aku sampaikan kemarin, aku ingin bertemu denganmu. Mari kita bicarakan di dalam saja. Baiklah. Prabu Drupada mempersilahkan Prabu Junggung Mardeo beserta rombongan untuk masuk ke istananya. Mari, silakan. Terima kasih. Hendak apa engkau kemari, Prabu Junggung? Tak perlu panjang lebar, langsung saja aku katakan. Aku ingin melamar putriku. Apakah kau serius ingin melamar putriku? Apakah wajahku ini terlihat tidak serius? Ya, kau terlihat serius. Jadi, apakah engkau menerimanya?
sebentar, Kang Mas. Apakah tidak sebaiknya kita bicarakan kepada Sri Kandi terlebih dahulu? Sebaiknya seperti itu. Tetapi Allah, tidak usah banyak bicara. Langsung saja, engkau terima atau tidak? Iya, Prabu Jingkong. Aku terima lamaranmu untuk putriku. Kalau begitu, aku akan menggelar pesta pernikahanku dengan Sri Kandi lusa hari. Jadi silakan kau untuk beritahu putrimu. Apakah tidak terlalu cepat, Prabu Jungkung? Tidak, aku rasa ini waktu yang tepat. Baik, akan ku beritahu putriku. Kalau begitu, aku izin pamit untuk kembali ke kerajaanku. Silahkan Prabu Jungkung, hati-hati di jalan. Terima kasih Prabu Drupada. Prabu Jungkung Madeo beserta rombongan pun segera pergi dari kerajaan Pancalarejo untuk kembali ke negaranya, kerajaan Paranggu Barjo. Lalu setelah Prabu Jungkung Madeo beserta rombongan pergi, Dewi Persati Gondowati tanya kepada Prabu Drupada, Kang Mas, mengapa engkau langsung menerima lamaran Prabu Jungkung Madeo begitu saja? Seperti yang kita ketahui ya Dinda, kekuatan tentaranya sangatlah kuat. Jika aku menolak lamarannya, ia pasti akan menyerang kerajaanku, Adinda. Lalu, bagaimana dengan Sri Kandi? Apakah dia akan menerimanya? Sepertinya kita bicarakan langsung dengan Sri Kandi. Baiklah jika begitu. Prabu Drupada dan Dewi Persati Gondowati mencari Sri Kandi untuk memberitahu hal itu. Ternyata Sri Kandi sedang berlatih pemanah. Sri Kandi, bisa berhenti sebentar? Bisa, Ayahanda. Mengapa Ayahanda dan Ibunda kemari? Ada yang ini Bunda dan Ayahanda bicarakan kepadamu, Sri Kandi. Baik, Ibunda, Ayahanda. Prabu Jungkung Mardea dari kerajaan Paranggu Barjo datang kemari. Ia datang untuk melamarmu, Sri Kandi, dan Ayahanda sudah menerima lamarannya. Mau tidak mau, engkau harus menerimanya. Tapi Ayahanda, Sri Kandi tidak mencintai Prabu Jungkung. Ayahanda tidak mau tahu. Engkau harus menerimanya. Ibunda, Sri Kandi mohon kepada Ayahanda dan Ibunda. Sri Kandi tidak mencintai Prabu Jungkung. Sudahlah, Sri Kandi. Turuti saja apa perintah ayahmu. Ayahmu tahu yang terbaik untukmu. Pesta pernikahan akan digelar lusa. Tidak ada alasan lagi untuk engkau menolaknya. Mari, Adinda. Ia sudah berusaha untuk menolak lamaran itu. Namun, semuanya telah sia-sia karena sang ayah sudah menerimanya. Ayahanda dan Ibunda Sri Kandi meninggalkannya dari tempat itu. Dengan berat hati, Sri Kandi pun menerima keputusan ayahnya itu. Namun, di sisi lain, Sri Kandi sudah mempunyai rencana untuk kedepannya. Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Keesokan harinya, pada malam menjelang pernikahan, Sri Kandi menghilang dari keputren. Apa kau bilang? Tidak ada. Ini yang sedang pergi sebentar.
geger dibuatnya. Semua orang bingung mencari Sri Kandi. Begitu pula Prabu Cungkung Mardeo dan anak buahnya. Malam begini ada apa ribut-ribut? Apa? Cari sampai ketemu. Baiklah, Mana Prabu Drupada? baiklah Kinapu, kami akan segera mencarinya. Gusti Prabu Drupada sedang diberitahu oleh salah satu prajurit di sini. Kalau begitu sekarang kalian semua cari Sri Kandi. Baik Prabu. Prabu Drupada dan Dewi Persati Gondowati datang ke keputren, kemudian menghampiri Prabu Cungkung Mardeo. Hei Prabu Drupada, apa maksudmu? Kau bilang kau telah menerima lamaranku. Lalu mengapa Sri Kandi kabur dari sini? Kau ingin bermain-main denganku? Tidak Prabu Cungkung, aku tidak ingin bermain-main denganmu. Kalau begitu aku mau malam ini juga Sri Kandi harus ditemukan. Jika tidak, kau akan menerima akibatnya. Prabu Cungkung Mardeo marah besar setelah tahu kepergian Sri Kandi. Ia bersama anak buahnya pergi meninggalkan keputren, sedangkan seluruh kerajaan sedang sibuk mencari keberadaan Sri Kandi. Prajurit, kau kumpulkan semua orang yang ada di istana ini. Suruh mereka untuk berkumpul di sini. Dan kau prajurit, panggilkan saudari Sri Kandi, Drupadi. Suruh dia datang ke sini. Cari Sri Kandi sekarang. Mohon maaf Ayahanda, mengapa mereka semua disuruh mencari Sri Kandi? Sebenarnya sedang ada apa ini? Saudarimu Sri Kandi, ia telah dilamar oleh Prabu Cungkung Mardeo dari kerajaan Parangguborjo. Sekarang dia kabur untuk menolak lamaran itu. Kau Drupadi, cari saudarimu itu sampai ketemu. Ayahanda mau Sri Kandi ditemukan malam ini. Baik Ayahanda, jika memang itu perintahmu, aku akan mencari Sri Kandi sampai ketemu. Semua orang sedang dibuatnya bingung untuk mencari keberadaannya. Ternyata Sri Kandi melarikan diri ke Satrian Madukara, yaitu tempat tinggal Arjuna. Akhirnya, aku berhasil melarikan diri dari pernikahan itu. Siapa sangka Sri Kandi yang tidak ingin menjadi istri Prabu Cungkung Mardeo karena diam-diam sebenarnya ia mencintai Arjuna. Ia sampai di tempat tinggal Arjuna siang hari. Kemudian ia melihat Arjuna yang sedang berlatih memanah di taman, lalu ia menghampirinya. Tunggu sebentar. Bukankah itu Arjuna? Sri Kandi, benar itu kau. Maafkan kedatanganku yang tiba-tiba ini Arjuna. Saat
keputusan yang tepat, Sri Kandi. Jika kau datang kepadaku, aku akan memberikanmu tempat tinggal selama kau di sini. Terima kasih banyak Arjuna. Dan aku dengar kau pandai. Bukan masalah, Sri Kandi. Aku akan mengajarimu cara memanah sampai kau bisa. Terima kasih Arjuna.
Kandi memanah. Di samping itu, semua orang masih mencari keberadaan Sri Kandi, termasuk kakaknya, yaitu Drupadi. Di Taman Madugangga, akhirnya keberadaan Sri Kandi diketahui oleh Drupadi yang langsung datang dan memarahi adiknya karena telah membuat malu keluarga. Apa yang kau lakukan di sini? Ini, Prabu Junggung tengah marah besar. Kau lari, enggak? Aku tidak mau dijodohkan dengan Prabu Junggung. Maka dari itu, aku lari kemari. Ayo, aku pulang. Kau pernah buat malu. Baiklah, tapi sampai kapanpun aku tidak mau dinikahkan dengan Prabu Junggung. Bi, apakah kau tidak ingin berlatih panah bersamaku lagi? Namun, aku harus ikut pergi bersama kakak. Baiklah, jika begitu mau Sri Kandi. Aku akan selalu membantumu dimanapun kau berada. Baiklah, Arjuna. Sri Kandi dan Drupadi pergi meninggalkan Arjuna di Taman Madugangga karena perasaan yang tak tenang dan bercampur aduk mengkhawatirkan Sri Kandi hingga Arjuna memutuskan untuk mengikuti kepergian Sri Kandi. Saat perjalanan pulang, Sri Kandi dicegat oleh bala tentara raksasa dari kerajaan Pancalareja. Hei Sri Kandi, Siapa kalian? Mengapa kalian halangi jalan kami, toh? Apa masalahnya dengan kalian? Apakah kalian tidak terima? Kalau begitu, mari lawan kami. berani kau Sri Kandi? Kami tidak sedikit pun takut kepada kalian, Buto. raksasa yang mati di tangan Sri Kandi. Hal ini membuat Prabu Junggung Madya marah. Raksasa semua ini mati di tanganku. Hei Sri Kandi, kau apakan anak buahku? Mengapa Prabu Junggung? Apakah kau tidak terima? Jika begitu, Sekali kau bicara seperti itu padaku Sri Kandi. aku tidak pernah tahu
kau itu mau, akan kuhabisi kau. Tunggu! Jangan kau menyentuh Sri Kandi. Siapa kau? Berani sekali mencampuri urusanku. Aku Arjuna. Jika kau menyakiti Sri Kandi, maka kau berurusan denganku. Lawan aku jika bisa. Tubuhnya tergeletak tak berdaya. Apa kau tidak apa-apa? Aku dengan kakakku tidak apa-apa. Tapi mengapa kau bisa tahu kami ada di sini? Maafkan aku. Aku tadi khawatir, jadi aku mengikuti. Tidak masalah, Arjuna. Justru aku dan kakakku berterima kasih kepada kau karena kau telah menyelamatkan kami. Lantas, apakah kau ingin melanjutkan perjalanan pulang Sri Kandi? Benar, Arjuna. Apakah boleh aku mengantar? Tidak perlu, Arjuna. Kerajaanku hanya di depan sana. Baiklah, jika begitu Sri Kandi, hati-hati dalam perjalanan. Baik, baiklah. Sri Kandi bersama Drupadi kembali melanjutkan perjalanan mereka ke kerajaan. Dan sesampainya di sana, Sri Kandi langsung akan apa yang telah terjadi kepada ayah. Di antara gemuruh perang yang berkecamuk, mekarlah cinta di hati Sri Kandi. Pandangannya tertuju pada Arjuna, sang pangeran yang gagah berani dan berbudi luhur. Cinta Sri Kandi bukan cinta terlahir dari rasa kagum dan rasa dalam. Kemampuan Arjuna di medan membuatnya semakin terpana dan terpesona. Arjuna pun merasa hal yang terpesona oleh keberanian dan kegigihan Sri Kandi, seorang wanita yang tak gentar melawan musuh demi membela kebenaran dan keadilan. Hari demi hari pun telah Arjuna merasa ia semakin mencintai Sri Kandi dan ia untuk memberitahu kakaknya, yaitu Yudhistira. Kang Mas, Ada apa, adikku? aku ingin bicara denganmu. Apa yang ingin kau bicarakan kepadaku?
Hari demi hari, perasaanku terhadap Sri Kandi semakin dekat, Kang Mas. Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin melamarnya, Kang Mas. Baiklah, kau ingin melamarnya kapan adik? Jika engkau berkenan, hari ini juga, Kang Mas. Baiklah, akan kuantar kau ke kerajaan Pancalareja untuk menemui pujaan hatimu. Terima kasih, Kang Mas. Langsung pergi dari kerajaan Pancalareja untuk melamar Di. Sesampainya mereka di kerajaan Pancalareja, mereka pun langsung disambut baik oleh Prabu Drupada dan Dewi Bersati, Gondawati, dan Sri Kandi. Wahai prajurit, izinkan aku dan adikku untuk bertemu dengan Raja Drupada. Sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu. Hormat, wahai Baginda Prabu, hamba datang kemari untuk mengabari bahwa di depan pintu kerajaan datang Prabu Yudhistira dengan Arjuna. Apakah engkau berikan mereka izin masuk? Ya, persilahkan mereka untuk masuk. Baiklah, Prabu. Kami persilahkan kalian masuk. Mereka pun masuk ke dalam kerajaan. Permisi, Prabu Drupada. Selamat datang, Prabu Yudhistira. Mari, silakan. Hendak apa kau tiba-tiba kemari, Prabu Yudhistira? Tujuan aku dan adikku untuk menemani dia untuk melamar Sri Kandi. Prajurit, panggilkan Sri Kandi. Suruh dia ke sini. Ada apa, Ayahanda? Apakah kau serius, Arjuna? Saya sangat serius, Prabu. Bagaimana denganmu, Sri Kandi? Untuk keputusan ini, Ayahanda serahkan kepadamu. Baik, Ayahanda. Sebagai wanita, Sri Kandi bersikap jual mahal dengan Arjuna. Tahu cintanya tak bertepuk sebelah tangan, Sri Kandi menantang Arjuna. Sri Kandi bersedia menerima pinangan Arjuna jika ada perempuan yang berhasil mengalahkannya dalam memanah. Arjuna, aku mempunyai satu tantangan untukmu. Katakan saja, Sri Kandi. Bawakan aku satu wanita untuk mengalahkanku dalam memanah. Jika aku menang, maka aku akan menerima lamaranmu. Dan jika aku kalah, maka wanita itu juga boleh kau nikahi. Baiklah, Sri Kandi. Esok aku akan kembali dengan membawakan satu perempuan yang akan menjadi lawan memanahmu. Baik, Arjuna. Arjuna pun menyetujui dan menyanggupi tantangan yang diberikan oleh Sri Kandi. Arjuna dan kakaknya pamit untuk kembali ke negaranya. Kalau begitu, cukup saja, Prabu Drupada.
Mungkin urusan ini bisa diselesaikan oleh mereka berdua. Baiklah Prabu Yudhistira, terima kasih engkau telah datang kemari. Kalau begitu kami berdua pamit. Baiklah. Hati-hati di jalan Prabu Yudhistira. Arjuna dan Yudhistira pun meninggalkan kerajaan Pancalarjo untuk kembali ke negaranya. Kang Mas Arjuna, hati-hati di jalan. Baik, Nimas. Mengikuti sayembara ini, Arjuna meminta Sati atau Dewi Rarasati untuk menjadi lawan Sri Kandi. Larasati, ingin memintamu untuk bertarung melawan Sri Kandi. Jika kau menang, aku akan menikahinya. Baiklah, namun apakah ada imbalan untukku? Untuk itu sebaiknya engkau tanyakan saja kepada Sri Kandi. Baiklah Arjuna. Larasati menerima permintaan Arjuna. Hingga saatnya tiba, sayembara pun dimulai dengan beradu keahlian dalam memanah. Sri Kandi, Datang juga kau Kang Mas Arjuna. iya Sri Kandi. Aku datang dengan membawakan satu perempuan yang akan menjadi lawan memanahku. Ia bernama Larasati. Baiklah, mari kita mulai. Tunggu sebentar. Ada apa Larasati? Aku ingin bertanya denganmu Srikandi. Jika aku menang, apa imbalan untukku? Oh, kau menanyakan itu. Apakah Kang Mas Arjuna tidak memberitahumu? Tidak. Jika kau menang, maka kau boleh menikah dengan Kang Mas Arjuna. Oh, baiklah jika begitu. Sayembara pun dimulai. Sri Kandi dan Larasati beradu dalam keahlian memanah mereka.
Tak disangka Sri Kandi kalah dengan Larasati, tetapi ia belum bisa menerima kekalahannya. Aku tidak mungkin kalah denganmu, Larasati. Dengan kerendahan hati Larasati, ia merelakan jika tetap Sri Kandi yang akan menjadi istri Arjuna. Sri Kandi, walaupun aku menang darimu, aku tidak akan mengambil Kamas Arjuna darimu. Tidak, Larasati, aku tidak mungkin kalah darimu. Sri Kandi tidak menerima itu. Ia masih dengan kegigihannya untuk menang melawan Larasati. Sri Kandi menantang Larasati untuk berduel dengannya dalam hal berkelahi. Jika Sri Kandi kalah, Larasati boleh menjadi istri Arjuna. Lalu, apa maumu, Sri Kandi? Aku mau kita bertanding satu kali lagi. Sudahlah Larasati, terima saja tantangannya. Baiklah, aku terima tantanganmu. Dengan disaksikan semua orang, mereka memulai sayembara yang kedua, yaitu beradu ilmu bela diri mereka. Lagi dan lagi, Sri Kandi kembali kalah oleh Larasati. Maka sesuai dengan perjanjian awal, Larasati boleh menjadi istri Arjuna. Aku mengakui bahwa aku kalah denganmu, Larasati. Namun, sesuai perkataanmu, kau boleh menikah dengan Kamas Arjuna. Terima kasih atas pertanggungjawabanmu, Sri Kandi. Bagaimana Sri Kandi? Apa kau menerima lamaran? Aku menerima lamaranmu. Setelah dilaksanakannya sayembara itu, dan Sri Kandi pun menerima kekalahannya, akhirnya Arjuna menikahi keduanya. Sri Kandi harus membagi cintanya dengan Larasati.
jembatan Jangka srana manembah mring sang Widi sangus dikane asmara sepisan anjawa kang asta kaya wis anto suwarga opo iya iki tresno tansah nyata kemah agawe kuncana apa-apa lunging kadung hangayon sang mustikaning asmara son kayongan mring handika enjawata ngalilanono bakal sak bundut krama. Lu
Akhirnya telah selesai juga penampilan kami. Bagaimana teman-teman? Bener Pak? Maaf ya. Nah, untuk penutupnya kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton penampilan kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cek.